Pembicara Nepi kita kali ini adalah seorang pria yang berasal dari Sulawesi Selatan, tepatnya dari Kabupaten Sindereng, Rapang. Beliau lahir dari keluarga yang sederhana. Setelah menyelesaikan kuliahnya di Makassar, beliau memutuskan hijrah ke Kalimantan untuk merintis usaha demi mengejar impiannya menjadi pengusaha sukses. Usahanya itu dimulai dengan membuka usaha rumah makan, ekspedisi, dan yang terakhir adalah usaha minimarket yang sempat dijalaninya selama 13 tahun dan akhirnya membuat beliau terjebak hutang bank sebesar 1 miliar. Tahun 2006 beliau mulai mengenal bisnis Tiens dan menjalankannya. Setelah 19 bulan menjalankan bisnis Tiens, dengan konsisten beliau mencapai peringkat bintang 8 dan 2 tahun kemudian berhasil melunasi hutang bank 1 miliar dari bonus Tiens. Beliau juga sudah meraih reward mobil BMW dan cash reward yacht, plane, dan villa 4 tahun berturut-turut. Dan saat ini jaringan bisnis beliau berkembang pesat di Malaysia, Brunei, Filipina, Singapura, dan Indonesia. Mari kita belajar dari Insinyur Haji Agus. Tema kali ini saya akan bawakan adalah startup. Bapak Ibu semuanya, di dalam membangun usaha ini sebenarnya sangat simpel sekali bagi orang-orang pemula. Anda tidak perlu merasa memulai usaha ini sangat sulit. Anda mulai saja dengan apa yang Anda tahu. Ibaratnya bahwa bisnis ini adalah sesuatu yang di dunia Anda mungkin hal yang baru bagi pemula. Nah, bagaimana orang-orang baru itu memulai bisnisnya dengan benar? Segala sesuatu yang hal yang baru dalam kehidupan kita memang di awalnya mungkin terasa itu asin sekali. Tapi dengan bisnis ini Anda tidak akan pernah merasa asin. Karena kenapa? Kita akan memiliki satu support system. Anda memiliki orang-orang hebat di dalam lingkungan Anda memiliki upline-upline yang sangat luar biasa. Bapak Ibu semuanya, membangun bisnis Tiansi adalah merupakan satu kemauan yang sangat besar sekali untuk Anda meraih sukses. Nah, saya akan men-sharingkan tentang bagaimana Anda memulainya. Ketika Anda sudah join di bisnis Tiansi, Anda hanya perlu dengan yang simple. Ketika hari ini contoh hari pertama Anda join nih. Hari pertama Anda join, bagi orang yang baru, apa yang Anda lakukan? Anda hanya cukup melakukan observasi orang-orang yang Anda kenal, entah itu teman-teman. Kalau Anda seorang ibu rumah tangga, Anda punya teman-teman arisan. Kalau Anda punya teman-teman yang teman kerja, teman kantor Anda. Kalau Anda seorang karyawan, pemanya Anda teman-teman di kantor Anda dan sebagainya. Nah, Anda silakan observasi mereka. Anda melihat kira-kira siapa yang paling layak dulu untuk Anda undang, yang lebih bisa percaya dengan Anda untuk Anda undang datang ke sebuah pertemuan. Karena kenapa Anda hanya perlu mengundang? Karena Anda orang yang baru dalam bisnis ini. Anda pasti belum tahu apa yang Anda mau ceritakan tentang bisnis ini. Anda baru join, mungkin bahkan starter kit yang Anda terima pun belum sempat Anda baca. Sehingga Anda bingung bagaimana. Sementara semangat Anda begitu luar biasa karena Anda sudah datang ke sebuah pertemuan minggu kemarin. Minggu kemarin Anda datang ke sebuah OP, Anda melihat seseorang leader yang naik di OP, dia pun menjadi pembicara dan Anda terinspirasi dengan mereka dan Anda memutuskan saya ingin sukses seperti dia. Nah, ketika orang-orang yang sudah memiliki semangat spirit, saya percaya bahwa apapun yang Anda disampaikan oleh upline Anda, oleh support system, Anda akan pasti mau melakukannya. Nah, Bapak Ibu semuanya, bagi orang yang baru, begitu Anda memiliki semangat, begitu Anda memiliki spirit, maka Anda, yang pertama Anda lakukan adalah saat itu Anda harus mengambil early bird ticket. Early bird ticket untuk pertemuan berikutnya. Ya, walaupun hari itu Anda belum join, belum mengisi formulir, tapi Anda sudah memiliki keyakinan, saya ingin sukses di TNC. Dan saat itu ketika selesai OP, Anda harus mengambil early bird ticket untuk pertemuan berikutnya. Bapak Ibu semuanya, observasi Anda mulai berjalan. Anda mulai menentukan orang-orang yang mana Anda undang, orang-orang terdekat Anda. Nah, ketika Anda ketemu dengan orang-orang terdekat, apa sih yang harusnya seorang distributor baru ceritakan ke orang-orang? Ingat, Anda baru di dalam bisnis ini. Anda tentunya belum bisa menyampaikan bisnis ini secara lengkap, apalagi menjelaskan dengan 2 kunci. Bapak Ibu, siapapun Anda, nggak usah terlalu stres memikirkan, wow, saya belum mengerti tentang apa sih itu Tiansi, apa sih produk-produk di Tiansi. Bapak Ibu, tidak perlu khawatir.
Ketika Anda ketemu dengan teman-teman Anda, hanya cukup Anda ceritakan, Bapak Ibu, apa yang Anda paling penting ceritakan kepada mereka, yang Anda akan undang datang ke pertemuan minggu berikutnya. Yang pertama adalah Anda hanya cukup menceritakan tentang dreams Anda, tentang impian Anda. Itu yang paling penting. Karena kenapa saya tahu bahwa Anda memiliki semangat, karena pada saat Anda datang ke sebuah pertemuan, Anda tiba-tiba memiliki dreams di situ. Anda tiba-tiba mengingat impian Anda. Mungkin pada saat Anda waktu itu beberapa tahun yang lalu Anda punya impian, mungkin pengen naik haji, atau mengumrohkan orang tua, atau Anda yang kepingin punya kendaraan sepeda motor, atau punya kendaraan mobil. Itu adalah dreams Anda. Atau Anda suka dengan traveling, jalan-jalan ke luar negeri. Dan ketika Anda bertemu dengan teman Anda, ceritakanlah impian Anda. Dan Anda mengatakan bahwa, wow, luar biasa, minggu kemarin saya datang ke sebuah pertemuan. Saya melihat ini ada satu peluang usaha yang sangat luar biasa. Nah, Anda ceritakan bahwa di sana kita bisa menemukan impian-impian kita. Saya yakin bahwa saya di sini akan bisa meraih impian saya. Itu Anda ceritakan ke teman Anda, ke teman-teman terdekat Anda. Kemudian pada saat beliau bertanya, tentu Anda jangan terlalu berusaha untuk menceritakan bisnis ini secara lengkap, karena Anda adalah orang baru. Bapak Ibu, Anda sekali lagi cukup menceritakan impian Anda dan katakan bahwa kalau Anda mau lebih tahu informasi ini, saya akan siap dan kita akan berangkat nanti sama-sama minggu depan ke pertemuan. Anda silahkan datang ke pertemuan, Anda bawa undangan Anda datang ke sebuah pertemuan minggu depannya. Tiket yang Anda tadi ambil minggu kemarin, Anda akan berikan kepada beliau dan katakan, ini tiketnya, harganya sekian. Sekali lagi, di bisnis ini tidak ada yang gratis. Anda harus membudayakan dari awal. Orang selalu akan belajar membeli tiket. Karena bisnis ini akan terbangun karena kita bisa bekerja sama semuanya. Bapak Ibu semuanya, Anda jual bukan menjual tiket, tapi Anda menjual pertemuannya. Anda ceritakan bahwa di pertemuan itu sangat luar biasa. Saya tidak pernah melihat yang selama ini impian saya sudah pikir saya sudah tidak punya impian. Ternyata ketika saya datang ke pertemuan itu, saya kembali menemukan impian saya. Dan saya yakin bahwa di bisnis ini saya bisa mendapatkan impian saya. Jadi Anda ceritakan bahwa yang Anda jual bukan sebenarnya tiket kepada teman Anda, tapi yang Anda jual adalah pertemuan itu. Bagaimana pertemuan itu yang Anda rasakan? Bagaimana ketika Anda merasa menemukan impian Anda, hasrat Anda tiba-tiba muncul. Nah, inilah Bapak Ibu yang Anda ceritakan ke teman-teman Anda, bagi Anda yang orang baru. Nah, cerita ini paling Anda perlukan waktu lebih kurang hanya sekitar 15-20 menit Anda ceritakan ke teman-teman Anda. Poin penting adalah menjual tiket kepada beliau dan Anda jual pertemuannya, dan pastikan minggu depannya datang ke pertemuan OP berikutnya. Bapak Ibu semuanya, setelah OP berikutnya beliau datang. Nah, saat itulah Bapak Ibu ingat bagaimana membuat bahwa orang yang Anda jemput ini betul-betul dia bisa duduk sampai acara selesai. Mungkin Anda menjemput bukan hanya seorang, mungkin Anda menjemput 2-3 orang. Anda datang ke OP. Bapak Ibu ingat, sekali lagi, setiap orang yang sukses selalu punya prioritas. Anda harus punya prioritas di antara orang-orang yang Anda undang. Di antara orang-orang yang hadir, mungkin contohnya hari itu Anda mengundang 3 orang dan yang hadir adalah 2 orang. Nah, dari 2 orang ini Anda harus memiliki prioritas. Siapa tahu mereka tidak bersamaan datang. Yang pertama datang lebih cepat, mungkin 10 menit, dan Anda sudah berikan tempat duduk. Yang kedua mungkin setelah 15 atau 20 menit kemudian baru dia datang. Nah, Bapak Ibu, skala prioritas Anda jalan. Di mana Anda harus duduk, yaitu orang yang paling anggap bahwa ini adalah orang yang paling potensi. Anda dampingi dia di sebelahnya, Anda duduk. Kenapa Anda harus mesti mendampingi beliau? Biasanya orang yang datang ke sebuah pertemuan, ketika dia merasa dirinya di situ asing, tidak ada orang yang dikenal di dekatnya, dia akan gelisah. Dia akan gelisah dan banyak cara, akhirnya dia tidak akan fokus mendengarkan informasi yang disampaikan oleh presenter di depan. Apa yang terjadi? Akhirnya kadang-kadang mungkin 20 menit setelah dia duduk atau 30 menit setelah dia duduk, dia akan keluar dari ruangan. Tapi karena Anda ada di sebelahnya, beliau merasa tidak asing. Karena Anda duduk di sampingnya, ketika Anda temani dia, Anda menyaksikan presentasi, kalau perlu Anda lebih serius. Dan ingat, ketika Anda duduk di sampingnya, jangan Anda menyelah
penyampaian presenter di atas. Anda duduk, Anda hanya kadang-kadang tepuk tangan, Anda antusias, sehingga di samping Anda juga akan tertular energinya dari Anda. Bapak Ibu semuanya, ini adalah cara yang paling hebat di dalam kita mengundang orang. Dan itu yang saya lakukan sampai hari ini Bapak Ibu. Bahkan grup-grup saya yang latar belakang yang tidak begitu hebat bisa memiliki grup yang sangat berkembang dengan melakukan hal ini. Ya, ketika sudah selesai pertemuan, orang ini apa yang kita lakukan? Sekali lagi, biasanya tim player akan maju ke depan. Dan saat itu ketika tim player sudah maju early bird ticket untuk minggu depannya, karena Anda duduk di sampingnya orang prioritas Anda langsung katakan, Bu, Pak, ini saat yang tepat. Anda sudah melihat presentasi bagaimana? Saya yakin sama dengan kita. Saya juga sangat semangat sekali. Ketika beliau mengatakan, iya saya sangat semangat sekali, maka saat itu Bapak Ibu, Anda harus menganjurkan melakukan hal yang sama dengan Anda, yaitu menyuruh dia untuk mengambil early bird ticket minimal 5 lembar untuk minggu depan. Untuk apa? Supaya ini terduplikasi, sehingga dia pun akan melakukan hal yang sama dengan Anda minggu yang lalu. Anda memprospek dia dan sekarang dia sudah semangat, berarti dia akan mulai memprospek dengan teman-temannya. Anda ajarkan dia melakukan survei kepada teman-teman terdekatnya, kemudian dia akan mengundang orang untuk minggu depan. Kalau ini berjalan Bapak Ibu semuanya, bisnis Anda akan betul-betul cepat booming. Ini adalah cara cerdas buat teman-teman pemula yang hari ini baru join. Anda sebenarnya gampang sekali membangun bisnis ini karena kita punya sekolah bisnis. Kita ada pertemuan yang setiap minggu yang disebut dengan OP, atau beberapa kota menyebutnya dengan OPP. Ada vision seminar, ada pertemuan-pertemuan core meeting dan sebagainya. Bapak Ibu semuanya, di pertemuan inilah kita bisa membuat orang lebih terbuka. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, ketika saya sudah mengundang orang datang ke pertemuan, kapan saatnya untuk saya melakukan presentasi yang sedikit lebih baik dan benar? Sekali lagi, pada saat Anda sudah memiliki grup dan saat itu sudah mulai terbiasa Anda bercerita, ingat, akan ada selalu pertemuan berikutnya. Jadi orang yang sudah bergabung, sudah semangat, sudah memutuskan, mungkin dia sebagai seorang silver, mungkin dia sebagai seorang gold, atau dia seorang members platinum. Saat itu biasanya selalu ada pertemuan yang disebut dengan network development training. Nah, di sanalah akan dibahas tentang apa itu TNC, seperti apa marketing plan-nya, company-nya kita, bagaimana perhitungan bonusnya, dan saat itu baru kita bisa belajar. Sekali lagi, itu adalah pertemuan bagaimana Anda bisa belajar tentang bisnis ini secara menyeluruh. Bagaimana memulai bisnis ini dengan benar di acara NDT atau Network Development Training. Bapak Ibu semua, bagi orang yang pemula, yang tadi saya katakan, hari ini saya bercerita bahwa ini menceritakan tentang startup. Bagaimana Anda memulai bisnis ini dengan benar bagi orang-orang pemula. Karena dulu saya juga orang pemula. Bapak Ibu, saya bayangkan saya pulang dari China. Tahun 2006 saya semangat menjalankan TNC. Saya belum pernah melihat orang yang namanya melakukan OP. Saya hanya diajak ke China dan pulang semangat. Karena semangat saya melakukan apa saja bisa menjelaskan bisnis ini walaupun secara gamblang. Apa yang saya ceritakan ke orang? Saya cuma cerita, wow gila, saya baru pulang dari China, jalan-jalan ke tembok China. Seumur hidup saya kalau bukan perusahaan ini saya nggak ke sana. Padahal waktu itu saya belum aktif di TNC Bapak Ibu. Nah ini contoh. Jadi apa yang saya ceritakan ke orang, saya cuma cerita jalan-jalan, saya baru pulang dari China, saya dari tembok China dan sebagainya, saya ceritakan ke orang. Dan orang mengatakan, ini bisnis apa? Nah Bapak Ibu, ketika Anda datang ke pertemuan, Anda menemukan impian Anda, ceritakan impian Anda ke orang, dan orang akan mendengar impian Anda, dan Anda bisa sama-sama mengundang orang-orang yang lebih dekat dengan Anda. Nah Bapak Ibu, itu yang paling penting, bahwa langkah pertama tadi adalah kembali lagi kepada daftar nama. Jadi dari daftar nama itu Anda buat dulu survei, yang mana yang paling dekat dengan Anda, yang bisa Anda lebih gampang, lebih mudah untuk Anda undang datang ke pertemuan bersama-sama. Nah Bapak Ibu semuanya, setelah proses berjalan, tadi ada daftar nama, Anda presentasi secara cepat hanya dalam waktu 10-15 menit, yang menceritakan tentang impian Anda, dan Anda berikan peluang bagaimana minggu depan bisa hadir dengan menjual pertemuan, menceritakan tentang pertemuan, dan akhirnya beliau datang. Oke? Nah, setelah itu Bapak Ibu, pertemuan keduanya untuk Anda yang sudah join, di mana Anda saat itu belajar adalah di NDT. Ya, di NDT Anda belajar bagaimana menjalankan bisnis ini dengan benar, bagaimana presentasi dengan benar. Begitu Anda datang di sana, Anda akan betul-betul bisa memahami apa itu TNC.
Karena di sana akan dijelaskan lebih lengkap. Nah, itulah adalah cara-cara menjalankan bisnis ini dengan benar. Nah, setelah Anda datang di acara NDT, Bapak Ibu, nah, grup Anda mungkin juga sudah berkembang. Karena Anda tidak sendirian lagi, Anda sudah memiliki tim inti, Anda sudah mulai membangun grup. Sekali lagi, bagaimana semakin Anda membangun bisnis Anda? Lakukan yang namanya home meeting. Nah, mungkin kalau di kota besar seperti di Jakarta ya mungkin bukan home meeting, cafe meeting. Mungkin kita ketemu di cafe atau di kaki-kaki lima dan sebagainya. Anda bisa ketemu dimanapun mereka. Yang penting Anda ketemu mungkin bukan lebih daripada satu orang, itu bisa katakan sebagai satu pertemuan grup atau home meeting dan sebagainya. Teman-teman semuanya, Anda tidak perlu terlalu hebat untuk memulai di bisnis ini, tapi mulailah bisnis ini untuk menjadi hebat. Ya, jangan takut untuk melakukan sesuatu hal yang baru dalam hidup Anda. Tapi kalau Anda ingin mendapatkan sesuatu yang hebat dalam hidup Anda, mulailah hal yang baru. Banyak sekali orang-orang yang hari ini hidupnya berubah. Dari awalnya tidak tahu tentang TNC. Mereka tidak tahu apa sih sebenarnya itu TNC. Dia cuman pernah datang ke pertemuan, dia cuman semangat. Di awalnya dia cuman melihat, wah, hidupnya bagaimana bisa berubah seperti orang yang berbicara di depan, dan mulai menjalankan usaha ini, dan betul-betul kenyataannya hidupnya berubah. Jadi Bapak Ibu semuanya, bisnis ini sebenarnya simpel sekali, ya, simpel sekali. Nah, setelah kita punya grup, bagi tadi orang yang baru, apa yang Anda lakukan? Mulailah belajar home meeting. Kenapa? Karena Anda sudah menghadiri acara NDT. Di acara NDT Anda sudah belajar tadi yang lebih banyak. Nah, mulailah melakukan home meeting. Siapa sih orang-orang yang bisa hadir di acara home meeting Anda? Yang pertama adalah orang-orang yang sudah memutuskan untuk lebih serius di bisnis ini. Ya, dengan new marketing plan kita tentu ukurannya adalah dia sudah menjadi membership, entah itu silver, gold ataupun platinum. Nah, Anda bisa memberikan challenge kepada mereka. Sesiapa Bapak Ibu, Anda menjadi grup saya sudah menjadi membership, contoh dia seorang silver atau gold ataupun platinum. Nah, Anda katakan kita akan bisa, Anda boleh mengundang orang, Anda bisa mengundang nanti prospek Anda. Nah, saat itu karena Anda sudah merasa bahwa Anda sudah mengikuti NDT, Anda sudah memiliki kemampuan untuk membahas kira-kira 2 kunci, walaupun itu tidak terlalu lengkap. Ada 2 kunci dalam bisnis kita adalah kesehatan dan kesejahteraan. Anda bahas di acara home meeting itu. Tapi ingat, jangan lebih daripada 40 menit. Acara home meeting kita tidak boleh melebihi daripada 40 menit. Kenapa tidak boleh lebih 40 menit? Karena biasanya konsentrasi orang dan kemampuan otak orang berpikir itu hanya bisa dalam waktu 30 menit rata-rata orang biasa, untuk bisa menerima informasi-informasi hal yang baru dalam kehidupan seseorang. Mereka akan lebih fokus dalam waktu hanya 30 menit. Nah, makanya usahakan 40 menit adalah maksimum untuk melakukan home meeting. Pertemuan home meeting itu Anda jelaskan ya sebisa Anda bahwa di bisnis ini kita memiliki produk yang sangat luar biasa. Mengapa sih penting sekali sehat? Anda ceritakan tentang kesehatan. Anda bercerita tentang ada seseorang kaya yang begitu banyak uangnya, tapi karena hari ini karena sudah stroke, mereka hari ini sudah tidak menikmati hidupnya. Mereka tidak menikmati uangnya karena kesehatannya. Nah, Anda bisa bercerita seperti itu, Pak. Di awal-awal ketika kita home meeting, kita tuh mengangkat satu kasus. Karena semua orang akan senang dengan sebuah cerita. Jadi Bapak Ibu, ketika Anda mengadakan home meeting, Anda harusnya mengangkat satu kisah dulu, mengangkat sebuah cerita-cerita yang Anda tahu yang berhubungan dengan bisnis kita. Karena Anda nanti mau bercerita tentang produk kesehatan. Atau Anda bisa juga memulai bisnis ini dengan mengangkat cerita bahwa saya dulu ada melihat seseorang pengusaha yang sangat sukses, tapi tiba-tiba bisnisnya jatuh bangkrut dan luar biasa. Orang itu join di bisnis ini dan kehidupannya berubah hari ini. Anda bisa menceritakan siapa leadernya, Anda boleh ceritakan. Mungkin itu adalah sponsor atau upline Anda, no problem. Apalagi Anda bisa menampilkan foto-foto beliau. Nah, itulah dasar untuk membuat orang dulu terbuka. Kenapa kita perlu melakukan ini? Karena ada pepatah mengatakan ketika orang itu belum terbuka, kita akan sulit untuk menyampaikan informasi, sulit untuk menerima apa yang kita sampaikan. Jadi buatlah orang-orang yang ada di dalam home meeting itu, mungkin ada 2-3 orang, lebih terbuka dulu, mau mendengarkan informasi Anda. Jadi dia merasa tidak Anda doktrin. Nah, di acara home meeting ini, Bapak Ibu semuanya, setelah berjalan prosesnya, nanti Anda menceritakan tentang 2 kunci ini adalah kesehatan, kemudian ada kunci kesejahteraan, ada sesi closing.
pada saat sesi closing, ya kita juga akan menawarkan paket membership ini. Nah, sekali lagi terpulang kepada kita harus menawarkan adalah paket sesuai dengan kebutuhan setiap orang. Ya, ada orang yang lagi mungkin di dalam keluarga itu dia lagi butuh mungkin untuk paket peninggi buat anaknya, atau lagi ada umpamanya detox, ya dan sebagainya. Ya itulah, ya sesuai dengan paketnya dulu Bapak Ibu. Kita sih maunya langsung platinum, tapi sekali lagi di dalam bisnis ini kita jangan merasa terkesan untuk memaksakan dulu kepada orang. Tapi bagaimana orang itu mau dengan sendirinya, dengan Anda memberikan harapan bahwa ini ada beberapa banyak sekali paket-paket yang Ibu bisa cocok sekali. Nah, Bapak Ibu, setelah beliau memutuskan dia memilih salah satu paket, sekali lagi tugas kita adalah mempromosikan pertemuan OP berikutnya. Karena home meeting itu bukan dikatakan dengan sebagai OP. Promosikan OP berikutnya, dan saat itu Anda cerita suasananya Bapak Ibu, bagaimana OP itu, situasinya. Anda bisa melihat orang-orang yang sudah berhasil, kita bisa melihat orang-orang yang sudah mendapatkan kesehatan dari produk TNC, dan saat itu Anda baru menawarkan tiketnya. Sekali lagi, kita bukan menjual tiket, tapi yang kita jual adalah informasi. Yang kita jual adalah peluang kepada beliau. Apalagi beliau sudah memutuskan untuk membeli paket membership, berarti dia join. Itu sangat salah kalau Anda tidak akan membawa ke pertemuan OP berikutnya. Ya mungkin saja kalau Anda tidak membawa ke pertemuan OP berikutnya, dia hanya sekedar join, ya selesai. Join begitu aja sudah selesai. Tapi dia tidak akan pernah memulai bisnis ini, dia tidak akan pernah jalankan bisnis ini, karena dia tidak tahu. Makanya Anda bawa ke OP. Begitu datang ke OP, apa yang terjadi? Dia pasti semangat, sama dengan Anda. Ingat, Anda waktu semangat, ya sama. Anda juga tidak tahu informasi bisnis ini. Yang Anda yakin adalah Anda memiliki keyakinan, impian. Anda punya dream bahwa, oh saya beruntung sekali. Nah, saat itu Anda cerita. Dan persis, grup Anda yang tadi malam itu di acara home meeting, dia join. Dia datang ke OP, dan betul dia melihat, gila. Dan apa yang terjadi? Setiap selesai OP, tim player maju ke depan menyampaikan tentang informasi early bird ticket untuk OP atau OPP minggu berikutnya. Saat itu Bapak Ibu, pasti Anda sebagai leader atau sponsor upline-nya untuk mempromosikan mengambil lagi early bird ticket untuk minggu depan. Jadi hanya sebenarnya siklusnya seperti itu. Bagaimana setiap minggu kita mempromosikan tiket, setiap minggu kita mempromosikan pertemuan, setiap minggu kita mempromosikan jadwal OPP kita, jadwal OP kita. Nah, saat itulah Bapak Ibu akan terbangun dengan sendirinya, karena kita tahu bahwa dengan di pertemuan orang akan betul-betul menemukan rasa percaya dirinya, rasa keyakinannya untuk menjalankan usaha ini, dan beliau yakin bahwa dirinya pasti sukses. Sama dengan kita. Saya waktu pertama kali join di TNC, ya memang ketika saya datang ke sebuah pertemuan yang disebut dengan vision seminar, saya melihat leader yang berbicara di depan itu, saya sudah mengatakan, oh kalau seperti ini bisnisnya, saya pasti bisa. Saya pasti bisa. Saya yakin semua orang memiliki keyakinan seperti itu. Nah, pada saat orang menemukan keyakinannya itu, nah kita yang perlu sebagai sponsor atau plan mendampingi dengan mendrive, dengan mengarahkan dengan cara yang benar, bahwa kamu kan punya teman dekat lagi, dan mereka lagi mulai mengundang orang untuk minggu berikutnya. Itulah langkah-langkah teman-teman semuanya, bahwa apapun sebenarnya pentingnya adalah dari bagaimana mempromosikan pertemuan. Bagaimana mempromosikan pertemuan, dan presentasinya hanya simple sebenarnya. Setelah orang ini juga lagi datang ke pertemuan, ya kembali lagi bagaimana membesarkan grup kita. Mungkin hari ini sudah menjadi seorang leader bintang 6, di bawah jaringan Anda sudah ada umpamanya platinum, ada sudah gold, ada bintang 5, dan Anda menjadi bintang 6, bahkan Anda sudah tidak lama kemudian Anda menjadi bintang 7. Dan ingat Pak, dengan marketing plan yang terbaru ini peringkat Anda akan cepat sekali naik Pak, dan Anda akan mendapatkan bonus yang sangat luar biasa sekali untuk membangun usaha ini. Jadi makanya betul-betul perkembangan bisnis dengan new marketing plan ini, kita betul-betul bisa mendapatkan banyak sekaligus, ya, banyak bonus sekaligus. Anda bisa mendapatkan reward. Nah, maka dari itu teman-teman semuanya, Anda tetap fokus, Anda tetap bagaimana berjalan dengan track, Anda duplikasikan jaringan Anda, bagaimana startup-nya, bagaimana mereka memulai dengan hal yang sederhana.
Bagi orang-orang bergabung, cukup mereka melakukan hal-hal yang sederhana, ya, tidak terlalu rumit, karena Anda juga belum mengikuti pertemuan yang sifatnya membuat Anda sebagai seorang yang leader yang hebat. Makanya memulai bisnis ini sebenarnya simple. Bagi pemula-pemula baru join, Anda bisa memahami bahwa ternyata memulai bisnis ini hal yang simple. Ya, kita hanya perlu menceritakan impian kita ketika kita ketemu orang, dan Anda ceritakan bahwa saya yakin dengan di sini saya melihat masa depan saya bisa wujudkan impian-impian saya. Jadi hanya itu yang perlu disampaikan. Nah, Bapak Ibu semuanya, ketika grup kita mulai berkembang, bagaimana langkah berikutnya? Ya, orang ini sudah mulai bergerak, dia juga sudah mulai terduplikasi, sudah mulai datang ke pertemuan, dia sudah mulai mengundang orang. Saat itu berarti kita sudah mulai berhasil membangun budaya duplikasi. Ya, grup Anda sudah melakukan hal yang sama. Nah, saat itu Anda mulai membangun meeting group. Apalagi dengan marketing plan yang terbaru kita, dengan yang sekarang ini, bahwa tutup bukunya itu setiap minggu, Pak. Bayangkan kalau Anda menunggu OP-nya sekali seminggu, baru Anda bawa orang baru, omset Anda bisa kelewat. Mungkin dalam setiap minggu belum tentu Anda punya omset membership. Maka dari itu, hal yang paling penting Anda lakukan adalah buatlah meeting group setiap dalam satu minggu itu mungkin 3-4 kali. Ya, karena kenapa? Anda sudah punya grup Anda mungkin jalur pertama, jalur kedua. Kalau ada jalur ketiga, mungkin Anda suruh mereka juga mengundang orang-orang, dan di situ Anda buat meeting group. Kenapa? Karena kita mau bahwa setiap minggu tuh betul-betul kita memiliki omset orang-orang baru bergabung, orang-orang yang membeli paket membership, orang-orang yang kita siap untuk cetak menjadi pemimpin baru di grup kita. Jadi makanya kita harus melakukan banyak pertemuan-pertemuan. Bapak Ibu semuanya, hari ini siapapun Anda, saya tahu mungkin ada di Indonesia sendiri, baik di luar negeri, ada di Malaysia, teman-teman yang di Hong Kong, di Taiwan, bahkan ada di Qatar, ya, ada di Jepang, semuanya, ya, dimanapun Anda menjalankan usaha ini, pastikan Bapak Ibu Anda betul-betul membangun bisnis ini dengan ingat bahwa kita sedang membangun satu aset. Kita sedang membangun sebuah aset. Kita bukan hanya sekedar mencari omset, Pak, tapi kita membangun sebuah aset. Karena kami yakin bahwa dengan aset membuat Anda kita bisa jadi freedom. Kalau hanya dengan omset saja, belum tentu aset, Bapak Ibu, belum tentu aset. Jadi pastikan bahwa kita juga membangun bisnis ini, kita bisa mendapatkan omsetnya, dan kita juga yakin bahwa yang kita bangun ini adalah aset. Aset ini adalah sesuatu yang kita kerjakan, suatu hari nanti akan terus menghasilkan tanpa kita kerjakan lebih keras. Inilah yang disebut dengan aset. Teman-teman, ya, banyak sekali persepsi yang berbeda tentang network marketing, apalagi kita sekarang dengan dunia network marketing, dengan zaman sekarang ini adalah media sosial. Banyak orang menggunakan bagaimana menciptakan omset, tidak perlu datang ke pertemuan. Ya, mereka dengan mengatakan ya bisa hanya cukup di rumah pakai celana pendek. Bagi saya hal-hal yang seperti ini itu bukan Anda membangun sebuah bisnis, Bapak Ibu. Sedang jualan. Berarti kalau Anda sedang jualan, Anda tidak membangun sebuah aset. Nah, ketika bukan Anda bangun aset, suatu saat, ingat, kita berarti masih bekerja di kuadran kiri. Kalau kita hanya fokus ke jualan, suatu saat Anda sakit atau bermasalah dan sebagainya, ya saat itu juga Anda akan memiliki penghasilan akan pasti menurun. Karena kenapa? Ya, mulai bermasalah. Tapi karena kita membangun aset, Anda membangun jaringan, Anda melahirkan orang-orang yang hebat. Ya, karena niat kita dari awal adalah, yes, saya join di network marketing Tiansi karena saya membangun aset, karena saya ingin freedom, karena saya ingin nanti suatu hari nanti saya mendapatkan kebebasan waktu, kebebasan uang. Saya tidak perlu bekerja lebih keras setiap hari, tapi saya bisa mendapatkan kebebasan waktu, bahkan bisa sukses 5 aspek dalam kehidupan kita. Nah, itu kita bisa wujudkan, Bapak Ibu, kalau kita membangun aset. Artinya yang benar-benar yang kita kerjakan di Tiansi adalah aset. Aset bisa terbangun, Bapak Ibu, itu harus menggunakan alat bantu, tools, yaitu pertemuan. Kita harus bangun visinya orang-orang. Kita bisa di situ belajar bersama, kita bisa bagaimana mengupgrade orang-orang kita, bagaimana tentang pengembangan dirinya, bagaimana sikapnya. Nah, banyak sekali orang-orang di bisnis ini hari ini, betul, dia mampu menciptakan omset, tapi pengembangan dirinya tidak ada, Bapak Ibu. Dia dapat omsetnya, bonusnya dapat, tapi pengembangan dirinya nggak dapat. Ya, tentu bisnis seperti ini tidak akan bisa berkembang. Secara income Anda bisa dapat, tapi secara
nilai Anda mungkin tidak mendapatkan. Nah, di dalam bisnis ini banyak sekali orang yang sudah bekerja keras, Bapak Ibu. Saya punya teman, dia sangat sukses di bisnisnya, tapi kehidupannya hampa. Kenapa? Karena dia tidak mendapatkan penghargaan. Dia cuman sukses secara keuangan finansial, dia punya mobil, dia punya rumah yang cukup bagus, tapi secara penghargaan dia nggak dapat. Dia tidak merasa dirinya sukses. Hanya orang lain mengatakan dia kaya, Pak. Tapi Bapak Ibu, di bisnis ini, kenapa kita harus membangun bisnis kita betul-betul dengan pola yang benar, bahwa kita adalah konsep network marketing seperti yang disampaikan oleh dalam buku Robert Kiyosaki. Bagaimana kita bekerja membangun sebuah aset. Nah, di network marketing kita adalah sedang membangun sebuah aset. Karena Robert Kiyosaki mengatakan bahwa orang-orang yang kaya di dunia adalah orang-orang yang membangun jaringan, dan orang-orang yang biasa adalah yang selalu bekerja. Bapak Ibu, hati-hati ketika kita hanya selalu fokus kepada jualan, Anda sedang bekerja, Pak. Anda hanya bekerja, ya, bukan Anda sedang membangun sebuah jaringan. Nah, hari ini Bapak Ibu, banyak sekali kita yang perlu belajar. Saya juga belajar bahwa ternyata ya memang saya melihat bahwa orang-orang yang memiliki perkembangan bisnis yang cukup bagus adalah orang-orang yang sedang membangun bisnisnya dengan benar. Ya, selalu mengikuti dengan sistem. Dia menerapkan bisnis ini, membangun sebuah duplikasi. Bagaimana setiap waktu itu akan lahir orang-orang yang baru. Kita selalu menghadirkan, mencetak leader-leader baru, pemimpin-pemimpin baru. Selalu ada regenerasi baru di jaringan kita. Ketika ini terus berlanjut Bapak Ibu, maka itu akan menjadi satu kesuksesan yang sangat luar biasa. Jadi Anda bisa membayangkan bahwa ketika kita membangun bisnis ini dengan benar, konsepnya bahwa hal yang simple. Yang tadi kita berbicara tentang orang-orang yang baru, bagaimana membangun bisnis ini. Ya, percaya dengan upline Anda. Ketika bisnis tadi sudah mulai berkembang, ingat, lakukan lebih banyak pertemuan, promosikan OP dan sebagainya. Itu yang paling penting. Nah, Bapak Ibu, saya akan menceritakan sedikit pengalaman tentang bagaimana saya dulu memulainya bisnis ini, supaya ada konferensi perbandingan dengan apa yang saya sampaikan. Tahun 2006 saya adalah seorang distributor TNC. Waktu itu saya berposisi bintang 4. Itu cuma karena akumulasi makan produk. Kebetulan waktu itu penyakit saya kuat sekali adalah migrain dengan asam urat, dan kebetulan cocok dan saya sembuh dari produk TNC. Makanya saya terus konsumsi. Bahkan ibu mertua saya itu saya belikan. Akhirnya terakumulasi perbelanjaan ini, saya jadi bintang 4 Bapak Ibu. Ya, istri saya didaftarkan oleh upline saya nggak tahu mereka daftarkan. Dia cuma tanya istrinya, Pak siapa nama? Saya kasih dia daftarkan. Istri A, nama anak, saya kasih namanya, didaftarkan. Nah, akhirnya saya jadi bintang 4. Tapi saya karena sebagai seorang pengusaha merasa, ya saat itu merasa saya sudah nyaman, bangga dengan bisnis supermarket saya. Tapi sebenarnya apa yang saya mau banggakan, seperti Anda tahu bahwa saya memiliki banyak utang di bisnis itu. Nah, ketika saya memiliki masalah di bisnis konvensional saya karena saya punya utang lebih 1 miliar, saat itulah saya diajak ke China, Bapak Ibu. Nah, sampai di China, karena semangat saya punya, keyakinan saya ada untuk ingin berubah, makanya begitu pulang dari China, saya menceritakan proses saya dari perjalanan saya, melihat impian saya. Akhirnya saya mulai pelan-pelan, sedikit demi sedikit saya sudah mulai mengajak orang, walaupun lebih banyak yang menolak. Tapi itu tidak ada saya pernah belajar, cuman semangat. Apalagi hari ini Bapak Ibu bahwa kita sudah dipandu oleh support system, kita sudah diajarkan oleh upline Anda. Nah, hal yang simpel tadi adalah yang sederhana. Jadi saya ceritakan ke teman-teman saya, teman-teman pengusaha. Saya mengatakan bahwa saya baru pulang dari China. Saya menceritakan, akhirnya saya ketemu dengan Pak Iwan Perianto. Pak Iwan Perianto mengatakan, ya, wah, ini begitu ya Pak Haji. Akhirnya hari ini beliau pun menjadi seorang God Lion di jaringan saya, Bapak Ibu. Ya, padahal awalnya Pak hanya sebagai pengguna. Jadi Bapak Iwan Perianto adalah God Lion saya saat ini. Itu adalah awalnya cuma pemakai produk. Karena beliau waktu itu diponis oleh dokter menderita penyakit jantung, dan dia harus dipasangi cincin di jantungnya sebanyak 2, dan saat itu beliau menolak, bukan karena tidak punya uang, karena beliau udah orang yang sangat berhasil sekali dalam bisnis konvensionalnya. Tetapi waktu itu dia ada keluarganya yang merasa menyarankan, nggak usah, cukup mengkonsumsi produk biasa aja dulu.
Dan tidak lama kemudian saya pulang dari China dan saya menemui beliau dan saya menceritakan. Sekali lagi, saya tidak menceritakan bisnis ini dengan lengkap karena saya baru pulang dari China, saya nggak tahu apa TNC. Saya cuma mengatakan saya baru pulang dari China, Pak Iwan. Saya dari jalan-jalan tembok China, kemudian di acara malam terakhir itu kita melihat ada acara convention penerimaan reward. Orang dihargai naik di panggung, biasa dapat mobil, Pak Iwan. Saya cuma bercerita seperti itu, Bapak Ibu, dan terus mengatakan, oh iya, memang bisnisnya produk apa? Saya bilang ada produknya, ini produk kesehatan. Nah, saya menceritakan apa yang saya tahu tentang hanya jalan-jalan, bagaimana pelayanannya TNC waktu saya berangkat, disiapkan hotelnya dan sebagainya. Walaupun waktu itu saya masih beli tiket, Pak. Ya, ingat saya masih bintang 4 berangkat, tidak dapat gratis, tapi saya mengeluarkan uang untuk berangkat waktu itu. Dan saat itu saya ceritakan Pak Iwan langsung positif. Dan beliau mengatakan, mana brosurnya? Saya cuma ngasih brosurnya. Itu pun waktu itu tahun 2006. Alat bantunya kita belum terlalu bagus, Pak. Sebagian masih ada hitam putih, fotokopian, saya kasih beliau, bahkan ada masih lagi teks Mandarinnya. Dan beliau, saya pikir ya orang China, dia pasti bisa bahasa Mandarin. Ternyata beliau juga tidak bisa bahasa Mandarin. Nah, saat itu beliau mengatakan, ada nggak untuk orang? Wah, saya pikir coba kita lihat, Pak. Dan beliau langsung mengambil produk untuk jantung. Waktu itu dia ambil namanya Cordyceps. Waktu itu saya kasih Pigoro, saya kasih Cordyceps, ya, saya kasih kalsium 1 kita waktu itu, Bapak Ibu. Terus dia konsumsi dan alhamdulillah dalam waktu hanya sekitar 10 hari belum merasakan satu perubahan. Nah, karena beliau pengusaha yang sukses, tentu tidak langsung positif, Pak. Dia cuma mengatakan, nih produknya bagus, Pak Haji. Saya bilang, iya bagus memang, Bos. Bagaimana kita tambah perbelanja? Oh iya, belanja aja, saya akan beli langsung berapa box. Kemudian akhirnya waktu itu dia langsung minta 3, Bapak Ibu. Nah, ini cerita awalnya bahwa apa yang saya ceritakan, saya bisa menemukan orang hebat sekarang. Orang hebat maksudnya dalam hal ini di grup saya itu bukan karena awalnya saya menjelaskan bisnis ini, bukan awalnya karena saya menjelaskan produknya, bukan awalnya karena saya menjelaskan marketing plan. Saya hanya menceritakan tentang pengalaman perjalanan saya. Tapi hari ini beliau Bapak Iwan Perianto menjadi salah seorang God Lion di grup saya. Nah, ini artinya Bapak Ibu bahwa terkadang kan kita ini mau memulai bisnis ini mengalami satu titik kebuntuan, ada ketakutan untuk melakukan prospek dengan orang-orang. Padahal ini sebenarnya simple. Yang saya katakan tadi, ketika Anda datang ke satu pertemuan dan Anda terbuka, Anda memiliki keyakinan, Anda punya spirit, ceritakan apa spirit Anda yang Anda dapatkan, apa semangat yang Anda rasakan ketika datang ke pertemuan atau ketika Anda di prospek dengan orang. Udah, kalau itu adalah impian atau dreams, ya ceritakan dreams itu kepada orang yang Anda temui berikutnya. Nah, kemudian jangan lupa bahwa ya promosikan OP atau pertemuan berikutnya. Ya, Bapak Ibu semuanya dimanapun Anda berada, beruntung sekali malam hari ini saya akan men-sharingkan hal ini. Ini hal yang sangat basic sekali tentang bagaimana memulai bisnis ini di awal-awal bagi orang-orang pemula, bagi orang-orang yang belum tahu apa-apa tentang TNC, tapi dia mau berhasil di bisnis ini sebenarnya simple. Bahkan hari ini saya memiliki grup-grup yang militan, yang sejak join di TNC betul-betul fight sampai sekarang, bahkan dikatakan fighter ya, bisa membangun bisnisnya di beberapa kota, bukan hanya di Indonesia, bahkan bisa berkembang sampai di Malaysia. Ya, itu karena awalnya saya hanya membangun satu budaya. Jadi betul-betul budaya hal yang simple, yang sederhana, bahwa bisnis ini sebenarnya simple. Yang terlalu repot itu kalau kita membuatnya bisnis ini kelihatannya terlalu canggih. Kapan kita membuat bisnis ini terlalu hebat, justru orang nggak bisa jalan. Tapi kapan kita buat bisnis ini terlalu sederhana, simple, bisnis Anda akan pasti bisa jalan. Jadi hati-hati sekali Bapak Ibu semuanya, Anda bangunlah bisnis ini dengan cara yang sederhana. Cara-cara yang diajarkan oleh upline aktif Anda, cara-cara yang diajarkan oleh support system kita, ataupun dari TNC. Jadi kalau Anda hari ini tidak sukses di TNC, sudah keterlaluan, Pak. Ya, sudah keterlaluan. Pembelajaran yang sangat gratis, Anda bisa belajar dari setiap leader yang hebat, yang memiliki kapabilitas untuk membangun bisnis ini. Yang mereka adalah contoh yang berhasil dalam usaha ini dengan latar belakang yang berbeda. Ya, kita tahu bahwa di Indonesia ini banyak sekali orang yang berhasil, Bapak Ibu, dengan latar yang belakang yang berbeda. Ada yang dari mahasiswa, ada penjual siomay,
ada yang seorang karyawan, ada seorang manajer bank, pengusaha sukses. Bapak Ibu sekalian ya, di Tarakan grup saya juga pengusaha sukses, ada orang yang buta huruf, ya, ada penggembala sapi, semua bisa berhasil. Kenapa mereka bisa berhasil? Karena bisnis ini hebat, ya. TNC adalah merupakan salah satu kendaraan yang sangat luar biasa sekali Bapak Ibu. Dengan marketing plan yang terbaru ini merupakan peluang yang sangat-sangat luar biasa, Pak. Ya, sekali lagi bahwa kita setiap minggu tutup buku. Setiap minggu tutup buku, dan pada saat setiap minggu tutup buku berarti income Anda bisa dapatkan setiap minggu. Ya, itu yang paling penting sekali, paling ingat. Kalau dulu Bapak Ibu ya sebulan sekali kita tutup buku, jadi bonusnya juga cuma sebulan sekali. Hari ini Pak, dengan TNC, dengan marketing plan yang terbaru penggabungan yang disebut dengan sistem hibrid, ini akan lebih cepat bisnis Anda, lebih stabil dan lebih bertahan lama Bapak Ibu semuanya. Dan kita bisa mendapatkan banyak manfaat sekaligus dalam bisnis ini. Kita akan bisa mendapatkan peringkat yang lebih cepat. Anda akan bisa membangun bisnis Anda lebih cepat berkembang Bapak Ibu dengan new marketing plan yang baru ini. Ya, ini sangat beruntung sekali Bapak Ibu, kita bersyukur sekali Chairman Lee ya betul-betul melakukan satu inovasi baru, ya, satu perkembangan baru dengan melakukan perubahan marketing plan. Nah, Bapak Ibu, kita akan kembali step berikutnya. Pertanyaannya, bagaimana cara mengundang orang? Nah, ini yang paling penting. Kan tadi saya mengatakan bahwa apa sih yang kita ceritakan ketika kita mengundang orang untuk datang ke pertemuan. Nah, Bapak Ibu, hal yang pertama kita hanya perlu tahu bahwa Anda sebelum ketemu dengan orang tersebut itu adalah hasil Anda punya hasil survei. Anda tahu orang ini yang mau undang latar belakangnya dia apa, pekerjaan suaminya dia apa, anaknya ada berapa, kira-kira mungkin Anda bahkan kalau perlu Anda menduga dia punya gaji atau penghasilan dalam satu bulan itu berapa. Nah, ini penting sekali. Kenapa? Karena akan berkaitan nanti pada saat kita akan ketemu mereka. Nah, ketika kita ketemu dengan prospek kita mulai Bapak Ibu, Anda mengorek dia, tapi ingat kita jangan terlalu banyak bercerita. Kita hanya bicara sekali-sekali, biarkan dia lebih banyak bercerita. Anda mengatakan bagaimana hari ini. Kalau suami bekerja, dia hanya seorang ibu rumah tangga, Anda katakan bagaimana hari ini pekerjaan suami, bagaimana bisnisnya suami sekarang. Kemudian Anda diam dan biarkan dia bercerita. Kita lebih banyak mendengar. Nah, pada saat dia tadi bercerita, Anda harus mencari titik bagaimana ada satu celah di mana kita bisa masuk dengan apa yang dia keluhkan, apa yang dia maksudnya masalah dalam keluarganya sekarang ini tentang ekonomi atau dengan kesehatan. Kalau dia tidak ada masalah dengan finansialnya dia, kita pindahkan pembicaraan kita ke masalah bagaimana dengan keluarga kamu, apakah hari ini keluarga kamu masih sehat-sehat semua dan sebagainya. Nah, kalau dia di situ ada bermasalah dengan kesehatan, berarti kita akan masuk kepada produk kita. Kita akan bercerita nanti kepada kesehatan aja Bapak Ibu. Jadi jangan kita memaksakan bahwa ketika kita ketemu orang, kita langsung mau cerita dua kunci sekaligus. Tidak penting Pak. Kita akan berikan orang apa yang dibutuhkan. Kalau orang butuhkan kesehatan, nggak usah dikasih bisnis Pak. Ya, jangan juga sebaliknya, orangnya butuh bisnis, Anda cerita produk dulu, nggak connect dia Pak. Jadi kita kasih sesuai dengan apa yang dibutuhkan orang. Orang yang lagi butuh sekarang produk kesehatan, kebetulan ada keluarganya lagi sakit, ya sudah kita cerita tentang produk kita, tentang kunci pertama. Nah, ketika orang bermasalah dengan finansial, ya kita masuk langsung ke bisnis. Kita langsung berikan peluang. Wah, ini cocok sekali Bapak Ibu. Nah, itu hal-hal yang seperti ini. Jadi pembicaraan kita sebenarnya simple, tanpa menggunakan slide, tanpa menggunakan laptop. Ya, tanpa menggunakan laptop, tanpa menggunakan slide pun Anda bisa menceritakan ke orang. Cuma lebih bagusnya kalau Anda membawa alat bantu. Ada alat bantu, satu majalah atau umpamanya buku starter kitnya sudah cukup itu untuk Anda bawa untuk menunjukin kepada prospek Anda supaya lebih enak. Tapi sebenarnya kita menceritakan tentang bisnis kita dengan sangat sederhana. Teman-teman, itu adalah hal yang saya sampaikan pada kesempatan ini tentang bagaimana bagi orang-orang pemula, ya, bagi orang-orang pemula bahwa semuanya dimulai dengan hal yang sederhana. Anda hanya cukup memiliki daftar nama orang-orang yang dekat dulu, Anda ceritakan, ya, Anda lebih banyak bercerita tentang impian Anda dan Anda mengundang orang ini datang ke pertemuan, ya, setelah itu mereka datang ke pertemuan dan Anda mulai lagi Bapak Ibu untuk mempromosikan
pertemuan berikutnya. Jadi sekali lagi kuncinya adalah di early bird ticket. Early bird ticket siapapun ya early bird ticket. Seperti itu. Jadi kita betul-betul fokusnya adalah ke pertemuan-pertemuan. Jadi ke pertemuan-pertemuan, kemudian nanti kita akan meloncat kepada pertemuan berikutnya yang kedua setelah OP adalah NDT. Nah, di sanalah kita bisa belajar bagaimana memulai bisnis ini dengan benar. Jadi teman-teman semuanya jangan salah, ketika Anda baru bergabung di TNC, tidak usah Anda memaksakan diri Anda untuk menceritakan bisnis ini tentang 2 kunci penting dalam hidup manusia. Anda memerlukan waktu sampai 1 jam hanya bercerita dengan 1 orang, itu sangat-sangat tidak efektif sekali Bapak Ibu. Jadi cukup Anda menceritakan bahwa Anda baru pulang sebuah pertemuan dan Anda menemukan dream Anda, impian Anda, hasrat Anda. Dan Anda sampaikan kepada teman-teman Anda, menurut kamu kira-kira bagus nggak ini? Ini salah satu peluang buat kamu. Begitu dia bertanya, ya sekali lagi keluarkan tiket Anda dan Anda ceritakan tentang pertemuan, bukan menjual tiket. Itulah hal-hal yang Bapak Ibu yang paling simpel untuk membangun bisnis ini. Ya, percaya dengan support system, percaya dengan upline aktif Anda. Ya, karena saya tahu bahwa hari ini kita membangun sebuah bisnis yang sangat besar. Terima kasih semuanya, sukses buat Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.